Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF18C ingin mempresentasikan hasil presentasi proposal kami ya, dengan tiga judul tiga judul, yaitu yang pertama mendiagnosa penyakit pada tumbuhan menggunakan sistem pakar berbasis Dempster Saver. Nah, judul yang kedua sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa penyakit pada tumbuhan. Judul yang ketiga yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman melalui gejala yang terjadi. Nah, di sini dengan saya sendiri Alwi Syihabuddin dan ada rekan saya Topan Dedi Ramadan dan Rian Hasbi. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Topan Dedi Ramadan ya. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya pertama akan menjelaskan sub-subnya. Eh, yang pertama ada sub pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua ada metode, metode apa yang akan digunakan. Terus yang ketiga ada tinjauan pustaka. Selanjutnya metode penelitian serta referensi. Next. Nah, ini pendahuluan. Kita di sini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Pendahuluan. Tanaman adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang hidup seperti kita. Mereka juga dapat berkembang biak. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi bumi, termasuk kepada kita manusia. Beberapa tanaman dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingannya. Dengan banyaknya manfaat pada tanaman, produksi hasil dari tanaman tidak hanya diminati oleh manusia, tetapi diminati juga oleh makhluk hidup lain atau hama. Terluput juga penyakit tanaman lainnya yang bisa mengganggu terhadap kehidupan tanaman. Penyakit pada tanaman pada umumnya disebabkan oleh mikroorganisme. Kerusakan pada tanaman dapat menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan. Dengan adanya sistem pakar, dapat membantu orang awam atau petani atau penanam dalam menganalisa penyakit pada tumbuhan dan memberikan solusi cara pencegahan penyakit pada tumbuhan. Di sini ada rumusan masalahnya. Gimana cara menanggulangi penyakit pada tumbuhan, seberapa akurat sistem pakar untuk menganalisa penyakit pada tumbuhan, serta implementasi algoritma dan tersebar atau algoritma yang digunakan. Next, ini ada tujuannya. Tujuannya untuk membuat sistem pakar berbasis web mudah dipahami oleh orang awam. Di sini ada metodenya. Metode yang kita gunakan adalah metode Dempster Saver. Dempster Saver pertama kali diperkenalkan dan dipublikasikan pada tahun 1967 oleh seorang Dempster dalam sebuah buku yang berjudul Mathematical Theory of Evidence, menunjukkan suatu cara untuk memberikan bobot keyakinan suatu fakta yang ditentukan. Ganti Sirian. Yes. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rian ya untuk mengenai metode Dempster Saver. Oke, silahkan waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu metode Dempster Saver. Metode Dempster Saver pertama kali diperkenalkan oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Saver yang melakukan percobaan model ketidakpastian dengan range probabilities daripada sebagai probabilitas tunggal. Kemudian pada tahun 1976, teori Dempster dipublikasikan pada sebuah buku yang berjudul Mathematical Theory of Evidence, menunjukkan suatu cara untuk memberikan bobot keyakinan suatu fakta yang telah dikumpulkan. Teori Dempster juga merupakan sebuah representasi, kombinasi, dan propagasi ketidakpastian, di mana teori ini memiliki beberapa karakteristik yang secara intuitif
intuitif sesuai dengan cara berpikir seorang pakar, namun dasar matematika yang kuat. Next. Secara umum, teori Dempster-Shaper ditulis dalam suatu interval, belief dan plausibility. Belief adalah ukuran kepercayaan terhadap evidence atau gejala. Jika bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada kepastian. Dan jika bernilai 1, menunjukkan adanya kepastian. Data belief didapat dari inputan pakar. Sedangkan plausibility adalah ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence atau gejala. Jika bernilai 1, maka mengindikasikan bahwa tidak ada kepastian, dan jika bernilai 0, menunjukkan adanya kepastian. Menurut Diaratano dan Riley, fungsi belief dapat diformulasikan dan dapat ditunjukkan pada persamaan berikut. Bel buka kurung X sama dengan sigma M buka kurung Y per Y dan X. Dan plausibility dinotasikan pada persamaan berikut. PLS buka kurung X sama dengan 1 diambil bel buka kurung X sama dengan 1 min sigma MX. Keterangannya yaitu bel X adalah belief, PLS X yaitu plausibility, MX yaitu mass function dari X. Dan sedangkan M buka kurung Y mass function dari Y. Teori Dempster-Shaper menyatakan adanya frame of this frame yang dinotasikan dengan simbol, bisa dilihat simbol seperti berikut, yaitu seperti huruf O dan tengahnya itu ada huruf H. Frame of this frame merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga sering disebutkan dengan environment yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu O frame of this frame atau environment sama dengan 0,1, 0,2 dan selanjutnya sampai dengan akhir. Keterangan yang simbol tadi huruf O yaitu disebut frame of this frame atau environment. Sedangkan yang 0,01,02 dan seterusnya yaitu disebut elemen atau unsur bagian dalam environment. Environment mengandung elemen-elemen yang menggambarkan kemungkinan sebagai jawaban, dan hanya ada satu yang sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan. Kemungkinan ini teori Dempster disebut juga power set dan dinotasikan P dan environment. Setiap elemen dalam power set ini memiliki nilai interval antara 0 sampai 1. M.2 P 0 environment ke 0,1 sehingga dapat dirumuskan pada persamaan berikut, yaitu sigma MX sama dengan 1. Keterangannya FO yaitu power set dan MX mass function dari X. Mass function M dalam teori Dempster adalah tingkat kepercayaan dari suatu evidence atau gejala. Sering disebut evidence measure, sehingga dinotasikan dengan M. Tujuannya adalah mengaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas M. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen saja, namun juga semua subsetnya. Sehingga jika 0 berisi n elemen, maka subset 0 adalah 2n. Jumlah semua m dalam subset 0 sama dengan 1. Apabila tidak ada informasi apapun untuk memilih hipotesis, maka nilai m kurawal 0 kurawal sama dengan 1,0. Apabila diketahui x adalah subset dari 0 dengan m1 sebagai fungsi densitasnya, dan y juga merupakan subset dari 0 dengan m kuadrat sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentukkan fungsi kombinasi M1 dan M kuadrat sebagai M kubik, yaitu ditunjukkan pada persamaan berikut. M kubik buka kurung Z sama dengan sigma X Y min Z M1 buka kurung X M kuadrat buka kurung Y per M1 buka kurung X M2 buka kurung Y dengan keterangan M kubik yaitu mass function dari evidence, dan M1 buka kurung X mass function dari evidence X yang diperoleh dari nilai keyakinan suatu evidence dikalikan dengan nilai disbelief dari evidence tersebut. Oke,
Di sini akan saya jelaskan untuk tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka meliputi tanaman, pemrograman web, dan basis data. Nah, di sini masuk ke tinjauan pustaka ya, yaitu penyakit. Tanaman merupakan berbagai jenis organisme yang dibudidayakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipanen jika sudah mencapai tahap tertentu. Nah, tanaman itu juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas ya. Nah, lanjut di sini pemrograman webnya. Pemrograman web itu merupakan suatu kegiatan yang memberikan perintah kepada komputer melalui sintak yang dibuat oleh manusia, yang bertujuan untuk melakukan langkah atau proses tertentu sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Kata pemrograman web itu berasal dari dua kata, yaitu pemrograman dan website. Pemrograman artinya kegiatan yang memberikan perintah untuk kepada komputer melalui sintak. Nah, di sini lanjut ke basis datanya. Di sini basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis yang artinya base camp atau bisa disebut tempat berkumpul ataupun markas ya. Nah, sedangkan data merupakan kumpulan fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, benda, huruf, angka, teks, gambar, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa basis data itu merupakan sebuah kumpulan data atau fakta yang memiliki hubungan satu sama lain sehingga terbentuk fakta yang benar-benar valid atau benar. Nah, di sini masuk ke bagian metode penelitian ya. Di sini untuk peralatan penelitiannya kita menggunakan dua perangkat ya, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini perangkat keras meliputi laptop, modem, dan smartphone. Yang perangkat lunak kita menggunakan Microsoft Visual Studio, MySQL, browser, HTML, dan Exam. Untuk prosedur penelitiannya, di sini sudah terlihat flowchart-nya ya. Nah, di sini itu pertamanya dimulai terlebih dahulu, lalu melakukan perancangan terhadap basis data, lalu melakukan perancangan terhadap pemrograman web, lalu diaplikasikan ke dalam algoritma Demstercepper, lalu dimasukkanlah gejala-gejala itu masuknya kepada penelitian, sehingga dapat menentukan hasil. Jika hasilnya akurat, maka akan langsung ke bawah ya. Nah, jika hasilnya tidak akurat, maka akan diulang kepada tahap penelitian atau dicek kembali. Nah, di sini untuk analisis data. Penelitian tersebut berdasarkan pada analisis data yang dilakukan melalui studi literatur yang berhubungan dengan diagnosa penyakit pada tumbuhan. Dengan sistem pakar menggunakan metode Demstercepper ya. Dan yang digunakan untuk penelitian ini adalah mengetahui gejala penyakit pada tumbuhan dengan cara turun ke lapangan secara langsung. Data tersebut langsung dimasukkan kepada sistem pakar untuk diproses secara lanjut dengan menggunakan metode Demstercepper. Kemudian data tersebut menjadi keluaran berupa sebuah solusi atau bisa kita sebut sebagai penangkal penyakitnya atau hasil analisanya. Di sini untuk perancangannya meliputi alat-alat ya. Di sini alat utamanya itu yaitu terdapat pada laptop. Nah, laptop ini harus memiliki koneksi internet, jadi harus dihubungkan dengan modem atau wifi ya. Smartphone juga harus dihubungkan ke modem atau wifi. Lalu si laptop ini berhubung dengan Exam lalu ke MySQL ke HTML. Nah, MySQL ini bertujuan untuk membuat sebuah database pada sebuah sistem pakar ya. Di sini untuk Visual Studio-nya itu untuk melakukan pemrograman webnya atau pembuatan sebuah aplikasinya, lalu dimasukkan ke HTML. Nah, HTML lalu bisa dipublikasi kepada browser dan bisa dijalankan sebuah website sistem pakar tersebut. Nah, mungkin segini aja video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami juga manusia, banyak salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.